Apa jadinya jika seorang wali kota aktif yang pernah mendampingi tokoh sebesar DN Aidit tiba-tiba lenyap dari sejarah? Tidak ada foto, tidak ada arsip, bahkan namanya pun dihapus dari catatan resmi. Inilah kisah Bakri Wahab, wali kota Salatiga yang menghilang dalam bayang-bayang G30S dan tak pernah kembali. Sosok yang terhapus dari sejarah. Bakri Wahab menjabat sebagai wali kota Salatiga sejak tahun 1961. Tapi hari ini, namanya nyaris tak berbekas. Tidak terpajang di dinding kantor wali kota bersama para penerusnya. Tidak ditemukan di arsip resmi pemerintah kota. Tak satu pun penanda di ruang publik yang mengingatkan bahwa kota ini pernah dipimpin oleh seorang tokoh bernama Bakri Wahab. Bahkan di era digital, ketika jejak sejarah bisa dilacak dengan sekali klik, Bakri Wahab seolah benar-benar hilang dari radar. Yang tersisa hanya potongan kecil, semacam serpihan sejarah yang tercecer dan nyaris tak utuh. Seolah-olah sejarah memutuskan untuk melupakan. Namun jejaknya belum benar-benar lenyap. Dalam majalah Lentera edisi 3 tahun 2015, muncul gambaran fisiknya yang cukup khas, tubuh agak gemuk, rambut keriting, wajah seperti orang Arab. Ia tinggal dekat dengan kantor CPKI Salatiga, bukan sekadar tetangga geografis, tapi juga ideologis. Ia dikenal sebagai kader PKI, wali kota yang dipilih di masa ketika partai tersebut menjadi kekuatan politik legal dan besar. Keterlibatan Bakri Wahab dalam kehidupan politik kota bukan hal sepele. Dalam buku Nyuito Pak Noto, biografi rektor pertama UKSW, terekam 2 momen penting. Foto Bakri mendampingi DN Aidit saat memberi ceramah etika komunisme di kampus UKSW, dan satu foto lainnya ketika ia mendampingi Muhammad Yamin dalam peresmian gedung. Kedua tokoh itu punya posisi sangat berseberangan. Aidit mewakili ideologi kiri, Yamin mewakili nasionalisme konservatif yang dekat dengan penguasa. Ini menunjukkan posisi Bakri yang strategis, atau paling tidak, luwes. Namun yang aneh, dalam buku tersebut, tidak ada narasi lanjutan soal Bakri. Hanya fotonya yang muncul, seperti pelengkap tanpa makna. Nama dan sosoknya muncul tapi tak pernah dijelaskan. Sebuah kejanggalan yang terlalu kentara untuk disebut kebetulan. Kenapa? Mengapa seorang wali kota aktif yang pernah berdiri sejajar dengan tokoh penting nasional bisa begitu cepat dan tuntas dihapus dari ingatan institusi? Apakah karena kedekatannya dengan PKI? Atau karena ia tahu terlalu banyak namun tidak cukup kuat untuk bertahan? Sejarah, seperti politik, punya mekanisme penyaringan yang kejam, yang tak sesuai dengan narasi penguasa, disingkirkan. Yang pernah dianggap merah, meskipun tak terbukti bersalah, cukup dilenyapkan dari catatan. Maka Bakri Wahab bukan hanya korban penangkapan fisik pasca G30S, tapi juga korban dari penghilangan administratif yang lebih panjang dan lebih sunyi. Ia dihapus dari buku, dari arsip, dari galeri, dan dari mulut generasi berikutnya. Dan jika sejarah kita tak bisa menyebut nama orang yang pernah memimpin sebuah kota, apalagi yang sudah terhapus tanpa kita sadari? Salatiga, kota tanpa pembantaian. Salatiga bukan Yogyakarta, bukan Solo, dan jelas bukan Bali. Di kota ini, gejolak G30S tak berujung pada gelombang kekerasan massal seperti di banyak daerah lain. Tidak ada pembakaran rumah kader, tidak ada mayat bergelimpangan di sungai, tidak ada deretan tahanan yang diarak. Yang terjadi justru sesuatu yang lebih senyap, sebuah kudeta internal militer yang nyaris tak melibatkan rakyat sipil sama sekali. Menurut Ben Anderson dan Rutten Sithe dalam laporan legendaris mereka, A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Cuk in Indonesia, Salatiga menjadi anomali. Di kota ini, manuver G30S sepenuhnya merupakan urusan internal militer. Tidak ada pengerahan massa oleh PKI. Tidak ada aksi-aksi revolusioner dari organisasi sayap kiri. Bahkan tokoh-tokoh komunis setempat yang sebenarnya memegang jabatan strategis justru memilih diam. Ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa Salatiga tidak meledak? Padahal, secara struktur, Salatiga bukan kota yang sepi dari pengaruh PKI. Ketua PKI setempat, Ismail, menduduki posisi penting sebagai ketua DPRD. Bahkan kepala staf Kodim Salatiga saat itu, Ngarijo, tercatat sebagai anggota PKI. Kedua posisi ini memberi mereka kekuasaan simbolik sekaligus operasional. Jika ada kota yang berpotensi menjadi basis perlawanan atau mobilisasi, Salatiga termasuk di dalamnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, semua diam. Bakri Wahab, wali kota yang juga berasal dari kalangan komunis, tak menunjukkan gerakan politik apapun. Ia tidak mengeluarkan pernyataan,
tidak memanggil massa, bahkan tidak tampil di depan publik. Diam, bungkam, dan akhirnya hilang. Ada dua kemungkinan besar mengapa Salatiga relatif tenang. 1. PKI di Salatiga terlalu percaya pada stabilitas politik lokal. Bisa jadi mereka tidak melihat kebutuhan atau urgensi untuk bergerak. Apalagi jika benar bahwa mereka percaya perintah dan arah gerakan revolusioner datang langsung dari pusat, maka gerakan independen daerah bisa dianggap kontraproduktif. Ini sesuai dengan pola sentralistik PKI pada umumnya. 2. Militer bertindak cepat dan cerdas. Letko Idris, yang memimpin Korem 073 dan berada di pihak G30S, segera menangkap atasan-atasannya yang anti G30S, yakni Kolonel Soekardi dan Letko Sugiman. Dengan kekuatan Batalion 448, ia menguasai situasi sejak dini. Ketika pihak Kodam Diponegoro mengirim pasukan untuk membalikkan keadaan, semuanya bisa diselesaikan tanpa perlawanan terbuka. Namun ada kemungkinan ketiga yang lebih gelap. Diamnya Salatiga bukan karena tidak ada konflik, tapi karena konflik itu ditutup rapat. Kekerasan bisa saja terjadi di ruang-ruang yang tidak dicatat, tidak diberitakan, atau tidak diakui. Tak ada data bukan berarti tak ada peristiwa. Dalam banyak kasus tahun 1965, kekerasan justru berlangsung diam-diam, dalam bentuk penangkapan diam-diam, intimidasi, pemecatan, pengusiran, atau penghilangan. Bisa jadi itulah yang terjadi pada Bakri Wahab dan sejumlah tokoh kiri lainnya. Yang jelas, Salatiga adalah contoh penting bahwa G30S tidak selalu berujung pada amuk massa. Ada ruang-ruang abu-abu yang menyimpan cerita berbeda, lebih halus, lebih senyap, tapi tak kalah kelam. Kota ini menjadi cermin bahwa sejarah tak selalu bergerak dengan bunyi trompet atau letusan senjata. Kadang, sejarah terjadi dalam keheningan, dan justru karena itulah, ia lebih sulit dibaca dan diungkap. Kudeta internal dan pembersihan diam-diam. Tanggal 1 Oktober 1965, pagi hari, kota Salatiga mengalami guncangan politik yang tak tercatat secara luas dalam buku sejarah, namun punya implikasi besar. 2 pucuk pimpinan militer di kota itu, Danrem 073 Kolonel Soekardi dan Letko Sugiman, ditangkap. Ironisnya, mereka bukan ditangkap oleh musuh dari luar, melainkan oleh anak buah mereka sendiri, Letko Idris, kepala staf Korem, yang diam-diam berpihak pada gerakan 30 September. Langkah Idris cepat dan terencana. Dengan dukungan Batalion 448, pasukan elit yang menjadi ujung tombak simpatisan G30S di wilayah Jawa Tengah, ia segera mengamankan kendali. Menariknya, pasukan ini tidak digerakkan ke pusat kota, melainkan ditempatkan di luar kota, di jalur menuju Kopeng. Ini bukan posisi ofensif, tapi seolah-olah bersifat defensif, menjaga agar tidak ada serangan masuk dari luar, sekaligus mengisolasi Salatiga dari gangguan eksternal. Sebuah strategi kudeta yang dilakukan tanpa mengundang perhatian publik terlalu besar. Situasi dalam kota pun menjadi mencekam, tapi sunyi. Tak ada pengerahan massa, tak ada demonstrasi, tak ada pertempuran terbuka di jalanan, tapi ketegangan merayap di bawah permukaan. Kota dikendalikan oleh satu faksi militer, sementara pihak yang loyal pada pemerintah pusat telah dilumpuhkan. Namun kekuasaan Letko Idris tidak bertahan lama. 3 hari kemudian, tanggal 4 Oktober dini hari, situasi berbalik drastis. Tank-tank dari Kodam 7 Diponegoro, di bawah komando Maijen Suryo Sumpeno, bergerak dari Bawen, sebuah titik strategis di persimpangan antara Yogyakarta, Semarang, dan Salatiga. Ini bukan sekadar operasi pemulihan keamanan, tapi aksi balasan terukur terhadap elemen militer yang dianggap membelot. Operasi dilakukan dengan cepat dan tanpa kompromi. Kolonel Soekardi dan Letko Sugiman berhasil dibebaskan. Letko Idris melarikan diri ke perbukitan, meninggalkan Batalion 448 yang seminggu kemudian dilucuti secara sistematis. Namun yang paling menarik dari peristiwa ini adalah ketiadaan darah. Tak ada laporan eksekusi di lapangan. Tak ada pertempuran terbuka. Tak ada penangkapan massal di jalanan. Ini sangat kontras dengan kota-kota lain yang pada waktu bersamaan sedang terbakar amarah, pembantaian massal di Jawa Timur, pengganyangan kader di Jawa Tengah, dan horor pembunuhan tanpa proses hukum di Bali. Mengapa di Salatiga bisa bersih? Ada kemungkinan bahwa karena konflik terjadi sepenuhnya di tubuh militer, maka penyelesaiannya pun dilakukan secara tertutup dan profesional. Tak ada massa yang dilibatkan, sehingga tak ada ruang bagi amuk. Kalangan sipil, baik yang mendukung G30S maupun tidak menjadi sasaran langsung. Tapi bukan berarti tak ada pembersihan. Justru yang terjadi adalah bentuk lain dari kekerasan, pembersihan diam-diam. Mereka yang terlibat atau dicurigai dekat dengan jaringan kiri
dilenyapkan tanpa jejak terbuka. Bakri Wahab, wali kota yang saat itu masih menjabat, ditangkap pada awal November, 1 bulan setelah peristiwa. Tapi setelah itu, ia menghilang dari semua catatan. Tidak ada pengadilan, tidak ada pemakaman, tidak ada berita lanjutan. Sama seperti Leko Idris yang juga tak banyak disebut lagi. Bentuk penghilangan semacam ini lebih senyap, tapi tak kalah mengerikan. Ia menandai babak baru, bukan lagi perebutan kekuasaan secara fisik, tapi penghapusan secara administratif dan memori kolektif. Salatiga memang tidak banjir darah, tapi bukan berarti tidak ada luka. Yang membedakan hanyalah cara menyembunyikannya. Lenyapnya seorang wali kota. Lalu, kemana perginya Bakri Wahab? Setelah Letko Sugiman dilantik sebagai pejabat sementara wali kota Salatiga pada 1 November 1965, sebulan penuh setelah gelombang penangkapan dan perombakan di tubuh militer, nama Bakri Wahab menghilang dari berita-berita resmi. Baru pada 3 November, Harian Suara Merdeka mencatat bahwa Bakri telah ditangkap oleh pihak militer. Pernyataan dari Kepala Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat itu menyebut penangkapan dilakukan semata-mata untuk pengusutan. Namun setelah pernyataan singkat itu, semuanya membeku. Tidak ada kelanjutan, tidak ada penyebutan tempat penahanan, tidak ada informasi soal proses hukum, tidak ada tanggal sidang, tidak ada berita pembebasan atau vonis, bahkan tidak ada catatan resmi soal kematiannya. Bakri Wahab menghilang begitu saja, dari jabatan, dari arsip, dari sejarah, dan dari ingatan kolektif. Kita sedang berhadapan bukan sekadar dengan peristiwa hukum, tapi sesuatu yang lebih gelap, sebuah penghilangan yang sistematis. Penghilangan yang tidak hanya menyasar tubuh, tapi juga eksistensi. Ia bukan hanya dihilangkan secara fisik, tapi dihapus dari struktur ingatan bersama. Fenomena ini bukan hal asing dalam sejarah Indonesia pasca tahun 1965. Banyak tokoh, aktivis, guru, seniman, hingga pejabat yang setelah ditangkap tidak pernah kembali. Tak semua dibunuh secara terbuka, karena tak semua pembunuhan perlu saksi. Beberapa cukup dibisukan, lalu dilupakan. Namun dari kesenyapan itu, muncul suara yang lain, suara para saksi budaya. Salah satu kesaksian datang dari penulis dan seniman Mia Bustam, istri pelukis Sindu Sujoyono, yang ikut menyaksikan dan mengalami represi masa itu. Dalam catatannya, Mia menyebut bahwa Bakri Wahab dibunuh dan tidak sendirian. Ia dieksekusi bersama seorang dalam perempuan, pencipta lagu sindiran Jawa yang cukup terkenal kala itu, Blonjo Wurung. Suami sang dalang pun ikut dibunuh. Suaminya juga dibunuh, tulis Mia singkat, tanpa detail tempat, tanggal, atau metode. Namun testimoni seperti ini, meski tak diperkuat dokumen resmi, tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam banyak kasus tahun 1965, kebenaran justru bertahan di balik kesaksian lisan, bukan di arsip negara yang sengaja disensor. Para pelaku sejarah dari kalangan militer kerap bungkam, dan negara sendiri menolak membuka akses penuh terhadap dokumen penghilangan orang. Yang tersisa hanyalah fragmen, foto-foto lama, potongan artikel koran, sebuah lagu rakyat, sebuah nama yang tidak tercetak di dinding kantor pemerintah. Dan dari semua fragmen itu, satu hal menjadi jelas, Bakri Wahab tidak hilang karena lupa. Ia dihilangkan karena dianggap berbahaya untuk diingat. Salatiga bukan hanya kehilangan seorang wali kota. Ia kehilangan bagian dari sejarahnya. Dan selama kota ini belum berani menyebut nama Bakri Wahab secara terbuka, maka penghilangan itu masih terus berlangsung, bukan di ruang tahanan, tapi di benak generasi penerus. Melawan lupa, Salatiga hari ini adalah kota tenang, religius, dan damai. Tapi di balik sejarahnya yang senyap, tersimpan kisah kelam seorang wali kota yang hilang tak berbekas. Bakri Wahab bukan hanya korban pembersihan politik, tapi juga korban penghapusan sejarah. Menelusuri jejaknya bukan soal membela ideologi, tapi upaya untuk menyibak luka lama yang ditutupi debu diam. Karena sejarah tak boleh hanya mencatat mereka yang menang, tapi juga mereka yang dilenyapkan tanpa suara. Bakri Wahab bukan hanya cerita tentang seorang wali kota yang hilang. Ia adalah potongan sejarah yang sengaja dikubur. Dan setiap sejarah yang dikubur hanya bisa hidup kembali jika kita berani menggali dan menyebut namanya. Kalau kamu percaya bahwa sejarah tak boleh dibungkam, klik tombol like, share video ini, dan subscribe agar lebih banyak orang tahu bahwa penghilangan seperti ini pernah terjadi dan mungkin masih terjadi. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu Bakri Wahab sengaja dihilangkan atau hanya korban dari sejarah yang dibungkam?